Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perbandingan. Nah, apa sih perbandingan itu? Nah, di sini perbandingan adalah perbedaan atau selisih antara dua hal atau lebih yang dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini perbandingan bisa dituliskan 4 dibagi 6. Ya, titik 2 ini bisa kalian simbolkan dengan dinyatakan dalam perbandingan 4 berbanding 6, atau kalian bisa menuliskannya 4/6 seperti ini. Jadi di sini juga dibaca 4 berbanding 6. Jadi boleh ditulis yang mana saja. Nah, 4 dan 6 ini belum angka yang paling sederhana. Nah, dalam perbandingan khususnya matematika, kalian harus menyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 itu adalah 2, 6 dibagi 2 itu adalah 3. Jadi pecahan yang paling sederhana itu adalah 2 berbanding 3. Kemudian macam-macam perbandingan. Di sini ada perbandingan dua besaran dengan satuan sama. Nah, kalau di sini satuannya sama, di sini ada keterangan ya, ada satuannya sama. Jika satuannya sama, maka kalian langsung saja, secara langsung bisa dibandingkan tanpa merubahnya. Nah, di sini contoh, Rani mempunyai uang 15.000, sedangkan Doni mempunyai uang 10.000. Tentukan perbandingan uang mereka. Nah, di sini sudah dinyatakan dalam bentuk uang, sama-sama uang, 15.000 dan 10.000. Jadi satuannya sudah sama. Kalau sudah sama, kalian langsung bisa membandingkannya. Di sini Ibu tuliskan Rani, kemudian berbanding Doni. Oke, uang Rani itu adalah 15.000, sedangkan uang Doni 10.000. Oke, sama-sama dibagi 1.000, tinggal 15 dan 10. 15 dan 10 belum sederhana ya, belum angka yang sederhana, berarti kita sederhanakan terlebih dahulu, sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5 itu adalah 3, 10 dibagi 5 itu adalah 2. 3 dan 2 sudah yang paling sederhana ya. Jadi perbandingan uang Rani dan Doni itu adalah 3 berbanding 2. Oke, yang B itu adalah perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Nah, di sini yang lebih ditekankan adalah satuannya berbeda. Nah, gimana kalau satuannya berbeda? Kalau satuannya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu satuannya. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh, Desta menempuh jarak 10 km untuk mencapai sekolah, sedangkan Elena menempuh jarak 5.000 meter untuk mencapai sekolah. Tentukan perbandingan jarak tempuh mereka. Nah, di sini kita jawab. Kita tulis dulu nama yang dibandingkan itu siapa, yaitu Desta dan Elena. Desta dan Elena. Desta menempuh jarak 10 km, sedangkan Elena menempuh jarak 5.000 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini ada kilometer, di sini meter. Nah, di sini sudah pasti ya satuannya berbeda. Maka dari itu, kalian harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Kalian bisa merubahnya ke dalam bentuk kilometer, kedua-duanya dijadikan kilometer, atau kedua-duanya dijadikan bentuk meter. Nah, di sini Ibu jadikan sama-sama bentuknya meter ya. Kilometer untuk mencapai meter, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti 3 ya, turun 3, berarti ditambah nolnya sebanyak 3. Nah, karena di sini sudah sama-sama meter, berarti langsung bisa kita operasikan. Sama-sama dibagi 1.000, tinggal 10 berbanding 5. Sama-sama dibagi 5 itu adalah 2, di sini adalah 1. Jadi, perbandingan jarak tempuh Desta dan Elena adalah 2 berbanding 1. Oke, yang selanjutnya adalah perbandingan senilai.
Perbandingan senilai, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Nah, di sini salah satu contohnya itu adalah untuk perbandingan senilai. Jika kalian membeli sebuah baju, satu baju itu harganya Rp50.000. Kemudian kalau kalian beli 2 buah baju, otomatis harganya bertambah atau berkurang. Ya, yang pastinya adalah bertambah. Jadi, jika satu variabelnya bertambah, maka variabel lain juga harus bertambah. Nah, jadi tadi satu baju harganya Rp50.000, berarti 2 baju harganya harus bertambah, yaitu ya Rp100.000. Nah, itu contoh dari perbandingan senilai. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan senilai itu ada 2 cara. Yang pertama, mencari nilai satuan yang diketahui, dan yang kedua menggunakan pola. Nah, di sini Ibu kasih contoh, misalnya yang pertama, harga setengah lusin buku adalah Rp12.000. Berapa harga 8 buku tulis dan berapa buku yang bisa dibeli dengan uang Rp18.000. Nah, untuk yang A, kita bahas yang A dulu dengan cara pertama. Cara pertama itu adalah mencari nilai satuan yang diketahui. Nah, di sini Ibu buat dulu seperti ini. Yang kita bandingkan adalah buku dan harga. Buku dan harga. Di sini harga setengah lusin. Satu lusin 12, berarti setengahnya berarti 6 buah ya. Berarti 6 buku itu harganya adalah Rp12.000. Nah, berapa harga 8 buku tulis? Nah, di sini kita cari harganya berapa. Di sini Ibu misalkan X ya. Harga yang belum diketahui Ibu kasih nilai X. Nah, di sini untuk cara pertama kita harus mencari nilai satuannya dulu dari yang diketahui. Nah, di sini 6 sama 12. 6 buku itu harganya adalah Rp12.000. Nah, berarti kalau satu buku, nah 6 untuk mencari satu itu harus dibagi 6. Berarti Rp12.000 juga harus dibagi 6. Berapa? Ya, 2. 2.000. Ya, 1 dikali 6 itu adalah 6, 2.000 dikali 6 itu adalah 12. Berarti, kalau 6 buku harganya Rp12.000, berarti harga satu bukunya berapa? Ya, satu bukunya adalah Rp2.000. Nah, setelah dapat harga satu buku, berarti kita bisa mencari harga 8 buku berapa? Harga 8 buku, berarti tinggal dikalikan aja. 8 dikali 2 adalah 16.000. Oke, jadi harga 8 buku tulis adalah 16.000. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, menggunakan pola. Nah, untuk menggunakan pola pada perbandingan senilai, kalian bisa lihat di sini. Ada 6, 8, 12.000 dan X. Kita buat bentuknya seperti ini. 6 per 8, ya, 6 per 8 sama dengan 12.000 per X. Ya, sesuai ya, 6, 8 sama dengan 12.000 per X. Nah, di sini kalian harus mengalihkan silang. 6 dikali X itu adalah 6X. 6 dikali X adalah 6X. Kemudian 12.000 dikali 8. Di sini tulis ya, 12.000 dikali 8. Oke, X-nya Ibu ganti aja. X-nya Ibu ganti dengan A. Nah, di sini Ibu ganti A biar nggak bingung. Di sini berarti 6A. Nah, 8 dikali 12. Nah, di sini 6A sama dengan 12 dikali 8 itu adalah ya 96.000. Berarti A sama dengan 96.000 dibagi 6. Hasilnya adalah 16.000. Oke, sama ya.
Cara pertama 16.000, cara kedua juga 16.000. Oke, jadi berapa harga 8 buku tulis? 8 buku tulis itu harganya adalah Rp16.000. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa buku yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Nah, di sini Ibu mencari penyelesaiannya dengan menggunakan pola. Nah, Ibu tulis di sini buku dengan harga. Oke, buku tadi 6 ya. 6 harganya 12.000. Berarti kalau 18.000 berapa buku yang didapat? Di sini Ibu misalkan B. Nah, di sini sama ya. Kalau menggunakan pola sama caranya dengan menggunakan cara yang kedua. Kita tuliskan aja 6 per B, ini ya, 6 per B sama dengan 12.000 per 18.000. Kali silang, cari dulu yang diketahui ya. 12.000 dikali B itu adalah 12.000 B sama dengan 6 dikali 18.000. Oke, 16 kali 8, 6 kali 18. Nah, 12.000 B sama dengan 12.000 B sama dengan 6 dikali 18 itu adalah 108. Berarti B sama dengan 108 dibagi 12.000. Berapa? Ya, 9. Nah, berarti berapa buku yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Itu adalah 9 buku. Oke, yang tadi adalah perbandingan senilai. Nah, yang terakhir adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Nah, gimana tuh? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kamu menempuh jarak 10 km untuk mencapai sekolah dalam waktu 25 menit misalnya. Kalau misalnya kamu menempuh jarak 5 km, otomatis waktunya akan bertambah atau berkurang? Ya, akan berkurang. Nah, seperti itu. Contoh lain lagi. Nah, contoh lain lagi misalnya di keluargamu, misalnya kamu mempunyai 3 saudara. Nah, 3 saudara kamu ini sama kamu ya, tiga saudara itu membeli sebuah kue. Kalian makan kue itu bertiga dalam waktu 15 menit. Menghabiskan kue itu dalam waktu 15 menit dengan 3 orang. Nah, kalau kamu menghabiskan kue itu sendiri, otomatis waktu yang kamu perlukan tambah banyak apa tambah kurang? Iya, tambah banyak. Semakin kamu sendiri makan, semakin lama kamu akan menghabiskan kue tersebut. Nah, itu namanya perbandingan berbalik nilai, ya. Nah, di sini cara menyelesaikannya itu ada 2 cara. Yang pertama adalah cara perkalian dan yang kedua adalah dengan menggunakan pola. Nah, dengan menggunakan pola sama seperti yang pertama tadi caranya. Tapi ada perbedaan sedikit. Nah, nanti Ibu jelaskan. Nah, di sini contoh soal. Untuk menurunkan muatan dari sebuah truk makan, Ibu ulang. Untuk menurunkan muatan dari sebuah truk makan, 6 orang kuli membutuhkan waktu 20 menit. Nah, pertanyaan yang pertama, jika pekerjaan harus selesai dalam waktu 15 menit, berapa orang yang diperlukan? Yang B, jika banyak kuli 10 orang, berapa lama pekerjaan akan selesai? Nah, kita jawab. Yang akan kita bandingkan itu adalah kuli, pekerja atau kuliah, pekerja dengan waktu. Nah, di sini
6 orang kuli atau 6 pekerja membutuhkan waktu 20 menit. Jika pekerjaan harus selesai dalam 15 menit, berarti di sini 15 menit. Berapa orang yang diperlukan? Nah, di sini yang ditanya. Ibu misalkan A. Dalam waktu 20 menit, dia membutuhkan 6 orang kuli. Kalau 15 menit, berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, kalau misalnya semakin cepat waktunya, maka pekerja kulinya itu harus tambah banyak. Ya, di sini kalau 20 menit 6 kuli, kalau 15 menit kan tambah cepat. Berarti kulinya harus tambah banyak. Nah, di sini Ibu pakai Ibu pakai cara menggunakan pola ya, cara menggunakan pola saja. Nah, di sini kalau misalnya dia perbandingan senilai, kalian tinggal menuliskan 6 per A sama dengan 20 per 15. Nah, kalau misalnya dia berbalik nilai, itu kalian tinggal balik. Salah satunya harus dibalik, boleh yang ini dibalik, boleh yang ini juga dibalik, boleh. Yang penting salah satu saja, jangan dua-duanya dibalik. Nah, di sini Ibu misalkan 6A, 6 per A sama dengan 6 per A kan tetap ya. Berarti yang dibalik yang ini. 15 per 20. Awalnya kan 20 per 15. Karena dia berbalik nilai, berarti salah satunya Ibu balik. 15 per 20. Nah, caranya sama seperti tadi. A dikali 15 itu adalah 15A sama dengan 6 dikali 20. 15A sama dengan 120. Berarti A sama dengan 120 per 15. A sama dengan 8. Nah, kalau misalnya yang dibalik adalah yang sebelah sini, boleh. Berarti A per 6 ya. Dari 6 per A jadi A per 6 sama dengan, ini ya tetap 20 per 15. Nah, ini dikali, berarti 15A sama dengan 20 dikali 6. 15A sama dengan 120. A sama dengan 120 dibagi 15A sama dengan 8 sama. Nah, jadi kalian boleh yang dibalik yang mana saja boleh, yang 6 per A mau dibalik boleh, atau 20 per 15 yang dibalik juga boleh. Nanti hasilnya adalah sama. Jadi pekerja harus selesai dalam 15 menit, maka orang yang diperlukan adalah 8 orang. Ini yang A. Yang B gimana? Jika banyak kuli 10 orang, nah di sini Ibu tulis lagi pekerja dan waktu. Pekerjanya itu tadi ya 6, berarti 20 menit. Nah, di sini banyak kuli 10 orang. Nah, waktu yang diperlukan berapa? Ibu misalkan di sini adalah C misalkan. Nah, di sini sama, caranya sama. Kalian boleh membalik yang mana saja boleh. 6 per 10 sama dengan, berarti kalau ini tetap, yang di sini yang dibalik, C per 20. Ini dikali ya. 10C sama dengan 6 dikali 20. Berarti C sama dengan 120 per 10. Berarti C sama dengan 12 menit. Oke, selesai ya. Jadi 6 pekerja membutuhkan waktu 20 menit. Kalau 10 orang pekerja atau 10 kuli akan membutuhkan waktu berapa? Ya, 12 menit. Oke, sekian dari Ibu. Itu penjelasan tentang perbandingan atau membandingkan rasio 2 besaran. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.